Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izmatul Mufidah dengan NIM 240611100008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan infografis modul ajar IPA yang telah saya susun dengan judul Permasalahan Sumber Daya Alam di Lingkungan Sekitar untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Pada bagian yang pertama, yaitu identitas modul ajar. Modul ini berjudul Permasalahan Sumber Daya Alam yang diperuntukkan bagi peserta didik fase B atau kelas 4 sekolah dasar. Topik pembelajaran IPA yang dibahas adalah permasalahan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Alokasi waktu yang digunakan yakni 5 jam pelajaran yang dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, yakni dalam pertemuan 1 menggunakan 2 jam pelajaran dan pertemuan 2 menggunakan 3 jam pelajaran. Selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu gambaran singkat pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah agar peserta didik mampu yang pertama menjelaskan sumber daya alam, yang kedua mengidentifikasi berbagai permasalahan sumber daya alam, yang ketiga mengelompokkan jenis-jenis permasalahan sumber daya alam, yang keempat menganalisis hubungan sebab akibat, dan yang kelima menjelaskan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Aktivitas utama yang dilakukan siswa meliputi mengamati video kerusakan lingkungan, melakukan observasi sederhana, melaksanakan studi kasus secara berkelompok, mengisi LKPD secara struktur, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Melalui kegiatan tersebut, siswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual karena berhubungan langsung dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pada bagian ketiga yaitu strategi dan inovasi pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah model Problem Based Learning atau PBL. Model ini dipadukan dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL, pendekatan saintifik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi diterapkan pada aspek proses, konten, produk, kesiapan belajar, dan minat peserta didik. Alasan pemilihan model PBL adalah karena model ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Sementara itu, pendekatan CTL membantu menghubungkan materi IPA dengan situasi nyata yang ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Bagian keempat yakni menjelaskan tentang keunggulan modul ajar. Keunggulan yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Keunggulan yang kedua yaitu pembelajaran yang bersifat kontekstual dan integratif, karena menghubungkan materi dengan lingkungan sekitar sekolah serta isu nyata mengenai pelestarian sumber daya alam. Dan keunggulan yang ketiga yaitu berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik melalui penguatan profil belajar Pancasila. Nilai-nilai yang dikembangkan di antara lain yang pertama gotong royong, yang kedua bernalar kritis, yang ketiga mandiri, dan yang keempat kreatif. Dengan demikian, modul ini tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan tetapi juga penguatan karakter peserta didik. Selanjutnya pada bagian yang kelima yaitu media dan aktivitas pembelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran meliputi laptop, LCD proyektor, speaker, video animasi pembelajaran, LKPD aktivitas terstruktur, tabel pengamatan, studi kasus tertulis, buku siswa IPA kelas 4, dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Penggunaan berbagai media tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami konsep secara lebih konkret. Melalui media yang bervariasi, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Pada bagian yang terakhir yaitu asesmen pembelajaran. Penilaian yang digunakan terdiri dari 3 jenis asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik berupa tanya jawab lisan untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Yang kedua, asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi sikap, checklist kegiatan, rubrik presentasi, dan penilaian LKPD. Dan yang ketiga, asesmen sumatif berupa tes tertulis uraian yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Keterampilan yang dinilai meliputi yang pertama aspek kognitif yaitu kemampuan berpikir kritis, menganalisis sebab akibat, dan memecahkan masalah. Pada aspek afektif yang dinilai yaitu kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan pada aspek psikomotorik yang dinilai yaitu kemampuan melakukan pengamatan, menyusun laporan hasil pengamatan, serta menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi. Dengan penilaian yang mencakup ketiga aspek tersebut, perkembangan peserta didik dapat diukur secara lebih komprehensif.
Demikian pemaparan infografis modul ajar IPA tentang permasalahan sumber daya alam di lingkungan sekitar yang telah saya susun. Melalui modul ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami konsep sumber daya alam, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap permasalahan lingkungan serta memiliki sikap peduli dalam menjaga kelestarian alam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.